Nah, ini presentasi saya mengenai wakaf agraria dari praktek. Jadi saya ingin nanti menunjukkan praktek-praktek yang ada. Praktek ini bahkan merujuk pada presiden pada masa lampau, pada masa Nabi bahkan. Lalu kemudian juga praktek yang ada di tanah air. Dan kemudian bagaimana itu direkonseptual menjadi wakaf agraria. Dan bagaimana kemudian itu dikembangkan ya dalam berbagai model yang nanti akan saya sampaikan. Belum langkah lebih lanjut, tentu ada baiknya untuk bertolak dari definisi dulu ya, karena kalau tanpa bertolak dari definisi nanti akan ada kerancuan. Sebetulnya yang dimaksud dengan wakaf agraria itu apa? Jadi saya akan bertolak dari beberapa definisi. Tentu definisi pertama terkait dengan wakaf. Jadi wakaf agraria kan ada dua kata gitu ya, yang kemudian membentuk konsep wakaf agraria itu. Jadi wakaf itu sendiri merupakan satu konsep, dan itu kalau kita merujuk kepada definisi yang dicantumkan di dalam undang-undang wakaf, berarti perbuatan hukum wakif ya atau pelaku wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya, ini perlu digarisbawahi, atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada opsi bisa lama-lamanya atau bisa bertempo ya, bisa mu'abbad, bisa mu'aqqad. Kemudian itu digunakan sesuai dengan kepentingannya ya, sesuai dengan yang didefinisikan oleh si pelaku wakaf. Apakah untuk masjid, untuk lahan pertanian pangan, untuk hutan dan segala macam. Guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi ini definisi kalau kita merujuk kepada undang-undang wakaf ya. Nah, jadi berdasarkan definisi itu maka kita bisa membuat satu semacam penjelasan gitu ya. Wakaf adalah hukum pelaku wakaf untuk melakukan hak kepemilikannya atas harta benda tertentu. Benda tertentu itu bisa bergerak maupun tidak bergerak dalam jangka waktu panjang atau selama-lamanya. Jangka waktu panjang berarti tidak selama-lamanya, mu'aqqad, atau bisa selama-lamanya, agar harta benda itu dapat digunakan untuk tujuan kemaslahatan yang wakif tetapkan dan dengan sasaran penerima manfaat yang ia tentukan, serta agar dapat dicegah penggunaan dan pemanfaatan benda di luar peruntukan. Nah, kemudian wakaf ini terdiri dari beberapa bukti harta bendanya, kemudian ada ikrar, lalu taksi, dan ada nazar. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Lalu saya ingin agra. Kalau bicara mengenai agra, kita bisa diskusi ya. Pasal 3 menyatakan undang-undang kita, undang-undang dasar, bahwa yang disebut agraria itu mencakup bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dia bisa mencakup mineral, gas, dan segala macamnya tercakup dalam pengertian agraria, dan itu dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ikuti penjelasan UUPA yang menafsirkan pasal 33 konstitusi ini dinyatakan, kemudian di situ dielabor lanjut, di mana menyatakan yang disebut agraria dan bumi, air, dan ruang kasta. Jadi ada tambahan ruang, kalau di dalam konstitusi hanya bumi dan air, kemudian ditambahkan angkasa, dan sekarang kita menyadari betapa ruang angkasa itu juga menjadi sumber agraria penting ya, trade, perubahan iklim, ya segala macam, itu kemudian tercakup di dalamnya. Dan kita sangat religius, di mana bumi, air, ruang angkasa itu dinyatakan sebagai karunia Tuhan ya, dan itu milik bangsa Indonesia. Negara tidak menjadi pemilik, tetapi ini adalah milik bangsa ini. Jadi kalau kita bicara nanti, itu berarti mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Nah, jadi kalau kemudian kita mengawinkan ini kurang lebih agraria sebagai berikut, yaitu pertama kan inisiator, ini bisa kayak dompet apa yang kemudian dia melakukan upaya menggalang wakaf gitu ya, atau tindakan wakif, yaitu pelaku wakaf itu sendiri untuk menggalang dan atau mewujudkan harta benda wakaf. Jadi itu pengertian komponen pertama. Lalu yang pertama tidak, jadi tadi itu dimensinya luas, tidak semata-mata tanah, dan atas tanah itu juga harus diproduktifkan sehingga bisa kemudian membutuhkan wakaf, misalnya wakaf tunai atau wakaf benda bergerak berupa traktor misalnya, atau wakaf pohon dan segala macam. Jadi dari terutama tetap batas padat. Lalu juga secara spesifik aspek-aspek tata kuasa, tata guna, dan tata produksinya. Jadi yang membedakan kemudian di dalam wakaf agraria ini adalah waktu pada dasar tentukan ya, kuasanya untuk memberikan hak garap pada penerima manfaat seperti
Lalu tata gunanya juga ditentukan apakah untuk lahan pertanian pangan, atau untuk kebun ya, atau untuk hutan gitu ya. Dan juga tata produksinya ya, apakah untuk produksi tanaman pangan, perkebunan gitu ya, dan bagaimana kemudian untuk memproduktifkan semuanya itu, keterkaitan dengan pasca panen dan seterusnya. Jadi itu bagian dari pengertian wakaf agraria. Nah, kemudian dikelola dan dikembangkan di usaha pertanian Nah, pertanian produktif di sini itu dalam arti luas ya, dia bisa mencakup pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, ya, perikanan, kelautan, macam dan atau fungsi lindung. Nah, kemudian sasaran akhirnya tentu saja mewujudkan sumber kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjamin keberlanjutan ekologis. Jadi ini wakaf agraria ya. Tentu saja pengertian agraria juga tidak semata-mata terkait dengan pertanian dalam arti luas. Agraria juga berkaitan dengan tata ruang, dengan isu di perkotaan, perumahan dan segala macam. Sehingga sebetulnya wakaf agraria itu juga dapat diarahkan untuk usaha produktif berbasis tanahnya ya, untuk menjadi pertokoan untuk ya, atau untuk perumahan rakyat ya. Jadi kesemuanya itu saya usulkan dicari dalam pengertian wakaf agraria. Nah, bagaimana mewujudkannya? Kan ada dulu, yaitu bisa melalui penentuan 5 aspek yang di sana itu diikrarkan untuk mewujudkan wakfiyah. Jadi pada saat melakukan wakaf, itu kemudian wakafnya muqayyad, sehingga di dalam ikrar ya peruntukannya untuk yang kaitannya dengan wakaf agraria. Penggunaannya juga begitu, jenis manfaatnya juga begitu, penerima manfaatnya, pengelolanya juga begitu. Jadi ini kalau belum ditanakan dan ketika mau ditanakan diikrarkan untuk tujuan wakaf agraria. Atau jalur kedua, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang, dia memanfaatkan wakaf yang sudah ada, tetapi kemudian nadir mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang sudah ada itu untuk tujuan yang sejalan dengan wakaf agraria seperti yang didefinisikan. Jadi mungkin pakainya wakaf itu bersifat mutlak ya, tidak muqayyad gitu ya. Tetapi kemudian oleh nadir, misalnya tadi digambarkan oleh Dompet Du'afa ya, Dompet Du'afa ini kan sebetulnya sudah menjalankan ini. Jadi ikrar tidak untuk wakaf agraria sebetulnya, tetapi visi dari nadirnya itu kemudian bisa mengembangkannya untuk wakaf agraria sebetulnya. Jadi ada dua. Nah, kalau kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Jadi saya sengaja memulainya dari pengertian supaya kita punya satu frekuensi. Pak, wakaf agraria ini penting untuk dijadikan sendiri, karena kalau kita bicara di presiden historis, artinya dari praktek yang pernah dijalankan pada masa lampau, sesungguhnya pelaksanaan wakaf agraria ini sangat dominan gitu ya. Jadi misalnya kalau kemarin kita dengar penjelasan Dr. Awal, wakaf lahan pertanian dan rumah peruntukannya adalah untuk fakir miskin ya, kaum kerabat ya, Ibnu Sabil, fisabilillah ya, artinya untuk bersama itu sudah ada sama Nabi ya. Misalnya ketika pulang dari perang Uhud, Nabi Muhammad mewakafkan 7 kebun kurmanya di Uin, misalnya fisabilillah ya. Ini wakaf yang awal. Ya. Lalu kemudian ada wakaf kebun kurma di Khaybar oleh Umar bin Khattab ya. Yang ini kemudian ada hadis yang dikatakan oleh Bukhari yang dari Ibnu Umar, ini menjadi landasan. Lalu juga ada wakaf kebun yang oleh misalnya, dan bukan wakaf tanah Abu Bakar. Ini saya belum memperoleh informasi tanah di Mekah ini berupa rumah ya, atau berupa lahan pertanian gitu ya, belum mendapatkan informasinya ini. Kemudian ada wakaf kebun di Khaybar dan sumur, ini oleh Utsman bin Affan ya. Ini juga salah satu contoh yang sangat terkenal dan sering dirujuk di dalam teratur wakaf. Dan kemudian banyak dilanjutkan oleh para sahabat Nabi yang lain, seperti wakaf kebun oleh Ali bin Abi Thalib, wakaf rumah Mu'adzabal ya. Ini wakaf rumah, banyak lagi. Oke. Kemudian lihat juga hadis riwayat Ibnu Umar yang tadi saya sampaikan, ini bercerita mengenai wakafnya Umar. Ini yang kemudian menjadi landasan di dalam bicara wakaf. Dan kalau kita lihat hadis ini sebetulnya ini wakaf agraria ya. Jadi Nabi menyatakan kalau engkau mau insyikta ya, engkau tahan pokoknya, watasaddaqta biha, dan engkau sedekahkan hasilnya ya. Jadi inilah pengertian pokoknya kan habis dan kemudian hasilnya yang akan. Jadi pada dasarnya wakaf itu harus produk, karena yang disedekahkan adalah hasilnya. Jadi kalau enggak produk tentu
tidak bisa sesuai dengan pengertian wakaf yang sebenarnya. Hanya mendengar Nabi ini, lalu Umar menyedekahkan hasilnya, sementara pokoknya tidak dijual, tidak dibahkan, dan tidak diwariskan. Ya. Jadi ini prinsip pengelolaannya dan begitu. Jadi pokoknya harus dikembangkan, dikelola dan dikembangkan. Lalu hasilnya itu, jadi ini prinsip di dalam ulama. Kemudian mauquf alaihnya siapa? Nah, kemudian hadis itu juga menyatakan sedekah hasil itu diberikan kepada fakir miskin dan kaum kerabat untuk merdekakan untuk stabil menjamu. Jadi di sini kita melihat bahwa mauquf alaihnya ini bisa kepada masyarakat umum yang membutuhkan gitu ya, seperti fakir miskin, segala macam. Tapi bisa juga untuk kaum kerabat. Ya. Jadi di sini ada kombinasi antara wakaf khairi yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan kerabat ya, yang itu berarti disebut wakaf ahli. Ya. Kombinasi wakaf khairi dan wakaf ahli. Lalu hadis itu juga menyatakan tidak peduli di pengelola untuk dan memberikan darinya dengan baik dan tidak pun ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa pengelola ya, nadir berhak untuk membagian hasil dari harta wakaf itu. Kemudian undang-undang kita ditetapkan maksimal 10%. Hadis di atas kemudian memberikan penjelasan mengenai ketentuan pokok di dalam wakaf itu. Jadi di situ ada penjelasan mengenai jenis harta wakafnya, bagaimana pengelolaannya, lalu peruntukannya seperti apa, penerima manfaatnya, dan kemudian insentif bagi pengelola. Nah, kemudian kalau kita masuk kepada masa-masa berikutnya setelah masa Nabi, kita juga melihat bagaimana wakaf ini menjadi praktek yang sangat subur gitu ya di tengah masyarakat ya, sehingga kita bisa melihat ya bahwa misalnya di bekas kekhalifahan Utsmaniyah itu 3/4 dari seluruh areal lahan pertanian itu merupakan wakaf gitu ya. Lalu Aljazair sampai menjelang akhir abad 16 itu juga tanah wakaf ya. Lalu di Tunisia sepertiga dari wilayahnya itu pada tahun 1883 itu juga masih merupakan wakaf. Dan pada tahun 1927 1/8 dari cultivated land ya, lahan yang ditanami di Mesir itu adalah juga lahan wakaf. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana pada masa berikutnya wakaf ini kemudian menjadi praktek yang sangat berkembang di masyarakat ya. Dan kenapa itu terjadi? Ini kemudian saya akan masuk kepada salah satu isu agraria. Ternyata wakaf itu menjadi skema bagi masyarakat untuk melindungi hak miliknya dari perampasan tanah oleh penguasa. Ya. Jadi supaya tanah itu tidak dirampas oleh penguasa, maka tanahnya itu diwakafkan. Ya. Dan ketika tanah itu diwakafkan, penguasa kemudian tidak berani untuk masuk ke situ. Ya. Jadi ini salah satu penjelasan kenapa kemudian wakaf itu sangat banyak berkembang di kalangan masyarakat muslim ya. Dan kemudian itu juga membuat otoritas politik itu lebih terdesentralisasi ya. Karena kemudian ada batasan-batasan yang diciptakan oleh institusi wakaf ini, dia menciptakan satu otonomi gitu ya. Sehingga intervensi dari pusat itu kemudian terhalang. Jadi memang ada ketegangan di situ ya. Dan kemudian wakaf menjadi bagian dari upaya masyarakat melindungi tanahnya. Signifikan di dalam melindungi hak milik tanah ini, ya, tidak boleh diambil alih, tidak boleh dirampas, gitu ya. Itu ternyata juga berlanjut hingga pada era kolonial. Jadi setelah negara-negara Muslim di Timur Tengah itu dijajah ya oleh Eropa, para penjajah ini seringkali memperoleh tanah ya di wilayah jajahannya, karena sebagian besar tanah ya. Ini tentu berbeda situasinya di Indonesia ya, karena wakaf belum terlalu banyak dipraktekkan pada masa itu. Tapi kalau di Aljazair, di Tunisia, di Maroko, di Syria dan segala macam, hal inilah yang kemudian banyak dihadap. Yang juga menarik adalah seiring dengan proses itu, apa yang disebut sebagai wakaf ahli atau family wakaf gitu ya, itu juga kemudian banyak dipraktekkan. Dan salah satu isunya, ini isu lain dari isu agraria adalah jaminan akses. Ya. Jadi kalau tadi isunya adalah bagaimana tidak tereksklusi, maka salah satu isu lain dari isu agraria adalah jaminan akses atas lahan. Ya. Dan jaminan akses itu terutama sangat rentan sekali bagi perempuan dan anak. Karena di dalam sistem waris Islam, perempuan itu hanya memperoleh separuh dari laki-laki. Ya.
Nah, ternyata apa yang dicoba dilakukan oleh masyarakat Islam pada waktu itu untuk menjamin akses yang lebih setara pada perempuan adalah mengembangkan wakaf ahli. Ya, wakaf ahli ini kemudian menjadi satu skema tambahan supaya properti keluarga itu bisa terdistribusi lebih adil di antara ahli waris. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka wakaf itu punya signifikansi yang penting di dalam dua isu agraria. Pertama adalah struggle against exclusion, jadi perjuangan supaya tanah rakyat itu tidak tereksklusi ya. Jadi mengapa wakaf sangat banyak? Salah satunya waktu itu juga untuk mengamankan aset rakyat ini ya, tanahnya rakyat ini supaya tidak diambil alih oleh penguasa pada waktu itu. Lalu isu yang berikutnya besar di dalam konteks agraria adalah struggle for access ya, perjuangan untuk memperoleh akses ya. Dan ini ditunjukkan bagaimana ini satu artikel menarik ya, Family Waqf Entitlements in British Palestine, ini menunjukkan bagaimana skema wakaf ahli ini menjadi skema untuk ini satu hal yang menarik ya, yang bisa kita tarik dari presiden historis pelaksanaan wakaf di masa lalu. Nah, jadi dalam arti demikian, maka sesungguhnya wakaf itu punya signifikansi yang besar ya, karena pada dasarnya wakaf itu sebuah tindakan untuk menciptakan sumber daya bersama. Jadi apa yang sebelumnya itu merupakan hak milik individual, ketika dia diwakafkan, dia menjadi sumber daya bersama. Entah sumber daya bersama itu milik publik, kalau wakafnya itu khairi, atau sumber daya bersamanya itu milik anggota keluarga besar ya, kalau dia wakaf ahli ya. Dan inilah sebetulnya landasan ekonomi solidaritas sosial itu seperti itu. Jadi ekonomi yang bukan didasarkan pada kompetisi ya, tetapi kepada solidaritas sosial ya. Dan ini satu ilustrasi saja bagaimana kombinasi antara wakaf tanah yang gambar-gambar bunga-bunga itu sebetulnya adalah sampul depan dari ikrar wakaf gitu ya. Lalu kemudian di sampingnya itu koin-koin itu adalah, kalau istilah sekarang wakaf tunai, dulu tentunya bentuknya adalah dinar dan dirham ya pada masa Utsmaniyah. Itu dilakukan karena ada etos atau spirit keagamaan, kemudian peruntukannya itu bisa untuk tujuan keagamaan, res sacre misalnya untuk masjid dan segala macam, tetapi juga seringkali untuk kepentingan publik ya, untuk jalan, untuk tadi wakaf kebun ya, itu kan untuk kepentingan publik juga ya. Atau juga res komune ya, untuk kepentingan kelompok tertentu ya, termasuk di sini adalah keluarganya sendiri, ini juga wakaf ahli. Nah, kemudian signifikansi yang lain adalah dia memberikan rezim tenur alternatif ya, karena tadi saya sampaikan dia mengalihkan bersama, atau istilahnya itu the commons ya, sumber daya bersama. Inilah yang kemudian sebetulnya ya menjadi landasan ekonomi solidaritas sosial itu ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita bertolak dari presiden historis pada masa lampau, inilah sebetulnya signifikansi wakaf agraria itu. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah presiden historis yang jauh ke belakang. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kita menelisik praktek-praktek wakaf, sebetulnya semuanya itu punya komponen-komponen wakaf agraria sebetulnya ya. Hanya saja belum dirangkai menjadi satu kerangka yang utuh gitu ya. Nah, saya menulis buku dan isi dari buku itu antara lain adalah pembelajaran dari kasus-kasus wakaf ini ya. Nah, misalnya saja kasus pertama adalah wakaf lahan pertanian pangan ya di Jawa Timur ya. Ini wakaf ahli, kemudian wakifnya perseorangan, harta wakafnya lahan sawah, kemudian peruntukannya itu untuk kesejahteraan umum di lingkungan bani yang ditetapkan ya. Jadi ini wakaf ahli ya. Lalu fakir miskin dan yatim piatu di lingkungan bani itu, lalu beasiswa pendidikan dan peningkatan ekonomi juga di lingkungan anggota keluarga besar itu ya. Jadi ini contoh bagaimana sawah, lahan pertanian pangan diwakafkan untuk anggota keluarga sendiri, wakaf ahli ya. Lalu di dalam ikrannya juga jelas-jelas dinyatakan lahan itu untuk sawah dan tidak boleh dialihfungsikan ya. Dan kalau sudah diikat begitu ya mau apapun tidak boleh dirubah ya oleh nadirnya ya. Dan ini kan berbeda dengan pemerintah sudah punya misalnya undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi ternyata pemerintah
gagal untuk menghambat konversi lahan ya, yang rata-rata setiap tahun 100.000 hektar lebih sawah itu terkonversi menjadi penggunaan lain gitu ya. Padahal pemerintah punya undang-undang, punya anggaran, punya aparat dan segala macam, tetapi masih tidak bisa mengendalikan itu. Tetapi kalau dengan skema wakaf, maka begitu dia ditentukan sebagai lahan pangan, sawah, maka ya selamanya akan begitu kan, seperti itu. Selain itu juga sawah ini dinyatakan kalau butuh hak garap di antara anggota keluarga itu boleh memanfaatkan. Jadi ini kan penataan tata kuasa sebetulnya ya, dan seterusnya ya. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Kasus yang kedua ini juga lahan pertanian pangan, tetapi yang menarik adalah di sini ada kombinasi antara wakaf ahli dan wakaf khoiri. Jadi ini sama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tadi ya, wakaf kebunnya ini juga kombinasi khoiri dan ahli gitu ya. Ini juga wakifnya perseorangan, harta wakafnya lahan sawah, lalu peruntukan manfaatnya itu untuk dua hal. Pertama untuk masjid, jadi hasil dari lahan sawahnya itu bisa digunakan untuk masjid, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi anggota keluarganya. Jadi dua tujuan ini. Kemudian tata gunanya itu untuk sawah. Bentuk manfaatnya itu yang untuk wakaf ahli adalah hak garap keturunan dari si wakif. Lalu hasil dari produksi pertaniannya itu kemudian dibagi dua. Yang satu untuk si penggarap tadi, yang separuh untuk masjidnya. Jadi ini ada dua kombinasi juga. Kemudian manfaatnya ini keturunan hingga generasi anak. Sampai generasi anak itu diberi hak untuk memiliki hak garap atas lahan itu. Nanti kalau anaknya sudah tidak ada lagi, maka 100% hasil dari sawah itu untuk masjidnya. Ya. Jadi ini kombinasi gitu ya. Kasus yang lain ini wakaf kapling kebun. Jadi ini kasus di Cikadongdong, di Pandeglang. Ini rumah wakaf ya. Jadi rumah wakaf ini menggalang dana crowdfunding melalui internet, dan dia menawarkan satu paket kapling kebun itu nilainya 450.000. Itu sudah komplit lahan dengan pengembangannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau satu kaplingnya itu 20 meter persegi, kalau tidak salah, saya lupa ya. Jadi tergantung kita, kalau kita mau menyumbang 2 kapling berarti 900.000 dan seterusnya, tinggal dikalikan saja. Nah, jadi ini wakaf yang digalang oleh lembaga pengelola wakaf ya, oleh Nadir. Jadi ini tidak dilakukan secara perorangan inisiatifnya, tetapi oleh lembaga. Kemudian itu di kebun kelapa dan lada ya, dan kemudian hasilnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umum masyarakat di sekitar itu. Tata gunanya juga jelas karena sudah dinyatakan sebagai kebun gitu ya, dan bentuk manfaatnya kemudian juga punya multiplier effect yang macam-macam ya. Dia menyerap tenaga kerja lokal, input lokal, dana sosial untuk masyarakat sekitar, program pemberdayaan, dan seterusnya. Lalu penerima manfaatnya masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, nadirnya adalah Rumah Wakaf Indonesia. Jadi ini ilustrasi lain bagaimana wakaf agraria itu juga sebetulnya sudah ada bentuknya. Ya. Nah, kasus ketiga yang di Aceh ini adalah kasus wakaf hutan ya, wakaf hutan di Janto ya, di Aceh Besar, yang itu juga digalang melalui crowdfunding ya. Jadi menggalang wakaf melalui uang, bukan wakaf uang ya, tapi wakaf melalui uang, yang uangnya itu kemudian ditetapkan sebagai fungsi lindung ya, sebagai hutan. Ada juga yang wakaf bibitnya dan segala macam ya. Jadi ini inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di Aceh mengembangkan hutan wakaf ya. Nah, jadi kalau kita kemudian sintesiskan ya 4 kasus ini, kita akan melihat bahwa sebetulnya signifikansi dari wakaf itu komplit sebetulnya ya di dalam dimensi-dimensi isu reforma agraria ya. Di sisi tanahnya, misalnya di Tuban itu ada hak garap ya, di Jombang juga ada hak garap. Lalu ada jaminan manfaat lain ya, ada dana sosial, dana kesejahteraan dan segala macam ya. Itu. Kemudian ada jaminan modal produksi, misalnya di Pandeglang itu keuntungan dari perkebunan itu juga bisa untuk modal produksi. Ada bantuan sosial, ya. Kemudian juga bisa mencegah pelepasan penguasaan karena sudah wakaf. Ini kan isu mengenai tadi itu ya, against exclusion ya, yang tadi saya sampaikan. Lalu juga mencegah alih fungsi lahan karena sudah diwakafkan tentu tidak bisa dikonversi ya. Misalnya hutan wakaf yang ada
di Janto itu bisa menangkal ekspansi sawit yang sudah ada di sekitarnya misalnya gitu ya. Kalau itu tidak diwakaf, tidak lama mungkin masyarakat juga akan tergoda untuk menjualnya ke perusahaan sawit, atau kemudian mereka juga kalau punya modal mengkonversinya menjadi kebun sawit ya, yang itu tentu dampaknya buruk ya kalau semua wilayah hulu menjadi sawit gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kasus-kasus konkret tadi, itu sebetulnya kita bisa merangkainya sebagai puzzle gitu ya, untuk kemudian membuat satu rekonseptualisasi mengenai wakaf agraria itu. Nah, sebelum masuk itu, kita beralih dulu ke undang-undang. Jadi di dalam undang-undang sendiri peruntukan wakaf itu kan ada 5 ya, dan wakaf agraria ini sebetulnya bisa masuk kepada D atau E gitu ya. Dan kemudian saya tadi sudah menyampaikan bahwa jalur pertama di dalam melakukan wakaf agraria itu adalah dengan melalui jalur ikrar wakaf ya. Jadi wakafnya dibuat muqayyad ya. Dan perlu disampaikan juga di dalam hukum wakaf, ikrar itu seperti konstitusinya harta benda wakaf itu ya. Jadi ada kaidah fikih syurutul waqif kana syar'i ya. Jadi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh pelaku wakaf atas harta wakafnya itu bersifat sama mengikatnya seperti teks syar'i ya. Jadi karena itu ketika kemudian seorang wakif ya atau berinisiatif menggalang wakaf dari berbagai pihak untuk tujuan wakaf agraria, salah satu jalurnya adalah melalui jalur diikat dengan ikrar wakaf ini ya. Nah kemudian tadi saya juga sudah menyampaikan wakaf agraria itu terutama tanah, tetapi sebetulnya tidak terbatas pada tanah ya. Dan disitulah kita bisa mengkombinasikan antara harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak gitu ya. Jadi itu juga sudah dinyatakan di dalam pasal 16 Undang-Undang Wakaf, sehingga di dalam kaitan itu sebetulnya tidak ada masalah juga sebetulnya mengembangkan skema yang memadukan antara tanah dengan berbagai harta benda wakaf yang lain ya. Dia kemudian juga menggalang wakaf traktor, wakaf untuk membangun irigasi dan segala macam, itu bisa dikombinasikan. Ini tergantung kepada inisiatif dan kreativitas si nadir itu sendiri. Kemudian yang menarik juga adalah Undang-Undang Wakaf kita mengadopsi pandangan mazhab Malikiyah di dalam hal jangka waktu wakaf ya. Jadi wakaf di Indonesia menurut hukum wakaf, Undang-Undang Wakaf itu bisa ditentukan selamanya mu'abad, bisa juga berjangka waktu ya, mu'aqad. Dan skema berjangka waktu ini kemudian membuat wakaf agraria ini juga bisa lebih fleksibel ya. Misalnya untuk mengadres lahan-lahan tidur ya yang ada di desa misalnya ya, lahan terlantar ya. Nah, ketimbang lahan itu terlantar, kita bisa saja meyakinkan pemiliknya supaya itu diwakafkan saja kepada desa. Kalau mau selamanya tentu bersyukur sekali, tetapi kalau tidak, ketimbang diterlantarkan, ya wakafkan saja berjangka waktu misalnya 5 tahun misalnya atau 10 tahun ya. Nah dalam periode itu tentu bisa digunakan untuk memberi manfaat bagi warga desa yang miskin ya misalnya ya. Di Aceh kan banyak lokasi yang dulunya sudah maju gitu ya karena dampak konflik, kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya sudah mengungsi ke banyak tempat gitu ya, sudah dapat sumber penghidupan baru di tempat yang sekarang gitu ya, nggak mau balik, kemudian ditinggal misalnya. Nah, didorong supaya diwakafkan berjangka untuk dibangun menjadi skema wakaf agraria. Nah, dari sinilah maka kemudian kita bisa punya visi ya, konseptualisasi itu punya visi semacam ini. Jadi wakaf agraria itu mengkombinasikan berbagai komponen ini ya. Dia mewujudkan sumber daya bersama, dia dirancang untuk menangkal fragmentasi dan eksklusi, dia dirancang untuk menyediakan akses lahan garapan, mencegah alih fungsi, tata gunanya diatur, lalu dikombinasi dengan pembiayaan pertanian, yang itu digalang harta bergerak juga bisa ditarik supaya bisa masuk di situ. Kita cari siapa yang mau wakaf traktor, wakaf mesin untuk mengolah hasil panen, storage ya, dan segala macam itu ya. Nah, ini dilakukan dengan 2 jalur. Pertama seperti saya sampaikan tadi, jalur ikrarnya ya.
Jadi kalau belum dilakukan, maka ikrar wakafnya dibuat muqayyad dengan menentukan 5 aspek ya, yang nanti akan saya sampaikan. Lalu jalur yang kedua, kalau itu sudah ada, tentu ini kreativitas dari nadhir ya, untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang sudah ada itu, supaya sesuai dengan seperti tadi disampaikan oleh Pak Bobi tadi, masih banyak sekali lahan wakaf kita yang masih menganggur gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti jalur pertama, yaitu jalur ikrar wakaf, maka 5 aspek ini ditentukan secara spesifik pada saat ikrar ya. Peruntukannya itu ditujukan untuk menjawab masalah agraria dan lingkungan, penggunaannya itu untuk apa, misalnya untuk lahan pangan abadi, lahan perkebunan, untuk embung ya, kalau irigasinya nggak bagus kan kita perlu membangun tampungan-tampungan air ya, untuk hutan lindung dan sebagainya. Jenis manfaatnya juga bisa ditentukan pada saat ikrar, bisa memberikan hak garap, proporsi hasil bersih dari pengelolaan tanah wakaf, bahkan jasa lingkungan seperti kasus wakaf hutan di Janto, ya, dana sosial dan sebagainya. Penerima manfaatnya juga bisa ditentukan, bisa di antara kerabat sendiri, wakaf ahli, atau masyarakat umum, lalu pengelolanya juga bisa ditentukan. Nah, 2 jalur tadi itu ada berapa modelnya ya? Ini misalnya saya ingin bentuk 9 kalau tidak salah ya. Misalnya model pertama itu model kontrafragmentasi. Ini biasanya kan begini, lahan-lahan pertanian kita itu kan makin lama penguasaannya makin kecil ya, dan itu antara lain terjadi karena proses pewarisan ya. Ketika diwariskan lahan yang semula 2 hektar, kalau anaknya 4 tinggal setengah hektar misalnya ya. Nanti kalau punya anak lagi diwariskan makin kecil lagi, dan ketika makin kecil secara ekonomi dia tidak visible ya, akhirnya dijual gitu ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka wakaf bisa dilakukan atas lahan yang kalau diwariskan jadi terfragmentasi itu, dan dia kemudian menjadi wakaf ahli di mana dia dikelola bersama, lalu hasil pengelolaan itulah yang kemudian dibagi di antara ahli waris ya. Jadi kita mestinya membudayakan kembali model wakaf ahli yang dulu banyak sekali sebetulnya dipraktekkan oleh masyarakat Islam ya, dan itu membuat properti keluarga itu bisa bertahan ya. Sebetulnya ada contohnya ya, konsep yang semacam ini, tetapi ini bukan konsep keagamaan, tetapi konsep budaya, yaitu pusako tinggi ya, kalau di Minangkabau itu kan milik keluarga besar sebetulnya. Nah, jadi model pertama dari wakaf agraria dalam rangka kontra eksklusi ya, karena adanya fragmentasi itu, sekaligus menjamin akses yang berkelanjutan kepada anggota keluarga, itu adalah wakaf ahli ya, semacam ini. Model yang kedua adalah konsolidasi lahan ya. Di kampung-kampung kita kan para pemilik lahan itu lahannya kan kecil-kecil gitu ya, 1 hektar, besar ya sekitar 2 hektar gitu ya. Kalau itu bisa dikonsolidasi menjadi katakanlah menjadi 10 hektar, tentu ini akan bisa dioptimalkan ya pengelolaannya ya. Kemudian di atas lahan yang sudah dikonsolidasi itu kita bisa minta program korporasi petaninya dari pemerintah, karena pemerintah sekarang mengembangkan program korporasi petani. Kita juga bisa menggalang wakaf di atas lahan yang dikonsolidasi melalui wakaf itu, dengan cara wakaf. Penerima manfaatnya siapa? Ya yang semula punya tanah itu ya, itu bisa ditentukan begitu di dalam ikrarnya ya. Jadi seperti itu. Ini bentuk lain, karena kalau tidak dikonsolidasi itu lama-kelamaan juga akan terlepas ya, karena proses tadi itu, pewarisan dan segala macam. Kemudian bentuk berikutnya adalah donatur utama ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi sebagai wakif premium ya. Jadi ada donatur utama yang lalu dia memberikan wakaf besar gitu. Nah, di dalam ikrarnya itulah kemudian dinyatakan wakaf agraria, sehingga si nadirnya kemudian bisa mengelolanya dengan cara itu. Contoh keempat adalah crowdfunding. Ini yang contoh seperti yang di Pandeglang tadi, kapling kebun, tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Bobi. Ini adalah bentuk semacam itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tanah wakaf desa ya. Dan tanah wakaf desa ini terutama dalam bayangan saya adalah tidur di desa itu, lahan-lahan terlantar itu, ketimbang itu tidak dimanfaatkan secara optimal, sebaiknya itu didorong supaya bisa diwakafkan, supaya dapat dimanfaatkan oleh rakyat desa yang membutuhkan. Tadi saya sampaikan kalau mau diwakafkan selamanya, kalau tidak berjangka ya, ketimbang menganggur tidak ada gunanya, dia melanggar aturan hukum Islam, karena aturan hukum Islam kalau sudah menganggur lebih dari 3 tahun al-mawat ya,
yang kemudian haknya hilang gitu ya. Pemerintah sendiri juga punya undang-undang yang melarang adanya penelantaran tanah. Jadi ketimbang melanggar itu lebih baik diwakafkan, baik berjangka maupun selamanya. Lalu juga ada berbagai inisiatif, ada program land reform itu kalau bisa juga dikawinkan dengan skema wakaf. Karena banyak sekali kejadian setelah mendapatkan tanah dari pemerintah, tidak mampu mengoptimalkan dengan baik, atau bahkan juga diwariskan tadi, sehingga hanya menjadi hilang lagi. Jadi lebih baik dikombinasi dengan wakaf. Lalu konsolidasi lahan perkotaan ini sebetulnya untuk penataan wilayah kumuh cocok sekali sebetulnya. Lalu mitigasi bencana atau penanganan pasca bencana, misalnya di Palu beberapa waktu lalu kan ada likuifaksi. Jadi satu kampung nggak boleh ditempati lagi karena zona merah. Tetapi kemudian tanahnya bagaimana pemanfaatannya. Nah kalau itu bisa diwakafkan bersama, dikelola lebih produktif ya. Nah ini slide terakhir, ini adalah contoh bagaimana korporasi petani berbasis wakaf itu sebetulnya bisa menjadi satu skema yang bisa didorong saat ini oleh pemerintah di Aceh khususnya untuk mengkonsolidasikan lahan skala gurem dan kecil. Kemudian input lain dari korporasi petani ini adalah memanfaatkan lahan-lahan tidur ya, supaya dia juga bisa dimasukkan di dalam skema ini, baik dengan wakaf berjangka maupun selamanya. Kemudian itu dinyatakan sebagai wakaf untuk, kalau misalnya ini kasusnya untuk pertanian pangan ya, bisa untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui wakaf gitu ya. Kemudian pembiayaan pertaniannya juga bisa digalang dari crowdfunding dan segala macam, termasuk wakaf dalam bentuk alsitan ya, alat dan mesin pertanian atau saprodi yang lain. Itu juga bisa digalang dan mensinergikan CSO ya, kampus, ormas, pemerintah, partisipasi petani ya, dan seterusnya. Jadi ini salah satu wujud konkret kalau mau wakaf itu dijadikan sebagai basis untuk memberdayakan petani. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya kembalikan kepada moderator.